Baik, lanjut presentasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang industri gula dan tapioka. Saya Irsyad Sabil Anwar, ada rekan saya Muhammad Mihda, dan ada Pak Butet Desi. Pengertian gula menurut Wahyudi 2013, gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang memproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam. Menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira tebu, bit gula, atau aren. Gula merupakan hal paling banyak digunakan dan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Berbagai makanan dan minuman menggunakan bahan dari gula untuk pemanis. Misalnya dari makanan kue, biskuit, roti, martabak manis, dan sebagainya. Karena kebutuhan gula semakin bertambah, hampir 90%, maka produksi gula semakin meningkat. Next. Industri gula. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan kebutuhan gula, maka semakin meningkat pula proses produksi pada berbagai pabrik gula. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produksi pabrik gula mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Penggunaan gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan tumbuhnya berbagai kreasi terhadap makanan maupun minuman, serta makanan yang menggunakan gula sebagai bumbu maupun sebagai bahan pemanis. Beberapa pabrik gula tebu memproduksi gula mentah, yaitu gula yang masih mengandung molase, memberikan warna dan kotoran lebih banyak daripada gula putih yang biasa dikonsumsi di rumah tangga dan digunakan sebagai bahan minuman ringan dan makanan. Meskipun gula tebu tidak perlu dimurnikan agar enak, gula dari bit gula hampir selalu memurnikan untuk menghilangkan rasa bit yang kuat, biasanya tidak diinginkan darinya. Gula rafinasi yang dihasilkan lebih dari 99% murni sukrosa. Untuk pengaruh kualitas gula yang baik, bahan baku tebu yang diterima harus dapat memenuhi pola MBS, yaitu manis, bersih, dan segar. Proses penilaian terhadap bahan baku pola BHS ini dilakukan oleh petugas lapangan pabrik gula, PLPG. Setiap kali tebu akan dikirim ke pabrik, sehingga tebu yang masuk dapat terjamin kualitasnya. Next. Di sini ada proses pembuatan gula. Proses pembuatan gula ada beberapa tahapan dari penerimaan tebu hingga sampai proses pengapakan. Tahapan-tahapan dalam proses tersebut pembuatan gula dimulai dari tanaman tebu. Proses ekstraksi, pembersihan kotoran, pemurnian nira, penguapan, kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, dan sampai proses pengapakan sehingga sampai kepada tangan konsumen. Pada umumnya, proses pembuatan gula di industri gula menggunakan sistem double sulfitasi dan menggunakan bahan dasar tebu. Produksi yang dapat dihasilkan SHS, super high sugar. Nah, di sini ada urutan pembuatan gula. Next. Tahapan pengolahan gula, timbangan tebu, dan emplasemen pabrik. Sebelum ditimbang, tebu lebih dulu masuk selektor untuk menyelesaikan tebu yang layak digiling dan yang tidak layak sesuai ketentuan perusahaan. Bersih, segar, masak. Selanjutnya petugas selektor memberi stempel pada SPAT yang telah ditimbang. Peralatan timbang yang digunakan adalah digital crane scale DCS yang terhubung dengan komputer secara otomatis. Pengaturan tebu yang masuk disesuaikan dengan kapasitas giling
dengan sistem FIFO. Kapasitas emplasemen pabrik hanya diperbolehkan mengandung kurang lebih 130% tebu dari kapasitas giling per hari. Hal ini untuk menghindari terjadinya overstock atau gangguan giling karena persediaan tebu dan menghindari hilangnya kadar gula yang terkandung dalam tebu. Oleh sebab itu, diberlakukan safety factor sebesar kurang lebih 30% dari kapasitas giling. Yang kedua ada stasiun gilingan. Stasiun gilingan bertujuan memisahkan nira mentah sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan kehilangan kadar gula serendah-rendahnya dari ampas. Yang ketiga ada about the top. Tujuannya pemurnian nira adalah menghilangkan kotoran dengan menghindari kerusakan sukrosa yang sekecil-kecilnya. Yang keempat, stasiun penguapan. Stasiun penguapan mempunyai fungsi utama untuk menguapkan air yang terdapat pada nira, sehingga setelah keluar dari bahan akhir dan evaporator, diharapkan menjadi nira kental. Yang kelima ada stasiun macakan. Proses kristalisasi bertujuan untuk membuat nira kental menjadi kristal atau sukrosa yang berbentuk cair berubah menjadi kristal padat dengan cara menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira kental sehingga dihasilkan kristal gula dalam larutan akhir atau tetes serendah-rendahnya. Yang keenam, stasiun pendingin. Stasiun pendingin ini juga disebut kristalisasi lanjut karena pada proses pendinginan ada penurunan suhu dan dipengaruhi angka koefisien lewat jenuh sehingga kristal yang terbentuk akan lebih membesar dengan peralatan palung pendingin untuk menampung yang dari pan. Yang kedua ada stand tujuh utama yaitu memisahkan antar kristal dan strop atau cairannya dengan putaran high grade masakan A. Setelah didinginkan dipompa menuju palung putaran A atau B sehingga terpisah antara gula A dengan strop A. Gula A kemudian dilebur dan dipompa menuju putaran SAS sehingga terpisah antara clear superior whole sugar dengan gula SAS sedang putaran low grade memutar hasil masakan C sehingga diperoleh gula C dan stop C dan memutar hasil dari masakan D hingga diperoleh gula D dan tetes. Gula C dan D ini dijadikan kembali bibitan untuk masakan gula A. Sedangkan tetes ditampung dan ditimbang pada tangki penunggu sebelum masuk bak tetes untuk disimpan pada tangki tetes. Gula SHS dari putaran kemudian masuk pada talang goyang sehingga naik diangkut dengan bucket elevator, yaitu disaring dan terbagi menjadi 3 bagian ukuran kristal, yaitu gula halus, gula kasar, dan gula produk. Gula produk kemudian masuk sugar bin dan dilakukan penimbangan dengan berat yang telah ditentukan sebelum pengepakan dan disimpan di gudang. Limbah industri gula. Limbah blotong merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses penggilingan batang tebu untuk menjadi gula. Dalam masa satu proses penggilingan biasanya menghasilkan blotong sekitar 3,8% dari bobot tebu. Selain dari proses penggilingan tebu, limbah blotong juga dihasilkan dari stasiun pemurnian dengan penapisan nira kotor dan vakum filter dengan nira kotor yang terdapat pada door cleaver yang telah diberi bahan tambahan. Dalam suatu proses produksi seperti pabrik gula besar mampu menghasilkan blotong dalam jumlah 14.000 ton dengan pemanfaatan blotong sebagai pupuk mencapai 50%, yaitu 8.000 ton dan sisanya belum dimanfaatkan. Selama ini limbah blotong hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan belum dilakukan pemanfaatan secara optimal, efektif, dan efisien. Tumpukan blotong di musim hujan akan menjadi besar, sehingga akan menyebabkan bau busuk yang tidak sedap serta dapat mencemari lingkungan. Pemanfaatan limbah blotong menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan energi baru
terbarukan blotong limbah pabrik gula. Proses penanganan air limbah cair dari industri gula tebu yang sering dilakukan adalah proses penyerapan menggunakan zeolit, pengendapan menggunakan tawas, perlakuan menggunakan ozon, dan proses aerasi. Hal ini dapat mereduksi senyawa organik, bau, warna, dan menurunkan nilai COD dan BOD. Limbah cair yang berasal dari industri gula lebih tinggi kandungan nutrisi sehingga menumpuk pada badan air. Maka yang akan terjadi adalah timbulnya alga bloom. Untuk dapat mengendalikan hal tersebut dapat diatasi dengan penanaman tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok ini mampu menyerap berbagai zat yang terkandung di dalam air, baik terlarut maupun tersuspensi. Next. Tapioka ini adalah pengertian tapioka. Tapioka adalah nama yang diberikan untuk produk olahan dari akar ubi kayu, cassava atau singkong. Analisis terhadap akar ubi kayu yang khas mengidentifikasikan kadar air 70%. Ada pati 24%, serta 2% serat 2%, protein 1%, serta komponen lain, mineral, lemak, gula, yaitu sebanyak 3%. Sedangkan tepung singkong sebenarnya berbeda dengan tepung tapioka. Tepung tapioka adalah hasil ekstraksi umbi singkong, sedangkan tepung singkong adalah tepung dari hasil parutan singkong yang dikeringkan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mihda. Ya, baik, selanjutnya itu ada industri tapioka. Pada dasarnya, proses pengolahan singkong dalam industri dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hasil fermentasi singkong, yaitu tape, singkong yang dikeringkan, yaitu gaplek, dan tepung singkong atau tepung tapioka. Dari ketiga jenis olahan tersebut, akan dibahas proses teknologi industri mencegah kecil tepung tapioka. Tepung tapioka digunakan dalam industri makanan atau pakan ternak. Dekstrin, glukosa atau gula. Dekstrin digunakan dalam industri tekstil, industri farmasi, industri perekat sebagai ekstender kayu lapis atau industri lainnya. Sedangkan glukosa digunakan dalam industri makanan dan industri kimia seperti etanol dan senyawa organik lainnya. Next. Selanjutnya yaitu di sini ada pengolahan tapioka. Untuk dapat memperoleh tepung tapioka yang berkualitas tinggi, sebaiknya dipilih singkong dari jenis yang baik dan tidak mempunyai rasa pahit. Di samping itu, singkong yang akan diproses, sebaiknya singkong dicabut pada hari itu juga, atau masih dalam keadaan yang segar. Singkong yang disimpan selama 2 hari atau terlalu lama akan menyebabkan terjadi perubahan warna menjadi hitam akibat kerja enzim polifenolase yang terdapat dalam lendir daging ketela atau singkong, yang akan mengakibatkan sarinya akan berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, singkong diolah untuk memproses tepung tapioka. Proses pembuatan tepung tapioka melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu rusak ya? Iya. Ya. Next. Nah, di sini ada teknologi yang digunakan dalam industri pengolahan tepung tapioka, yaitu pengolahan tepung secara tradisional, atau industri pengolahan tapioka yang masih mengandalkan sinar matahari dan produksinya tergantung pada musim. Pengolahan tapioka semi modern, yaitu industri pengolahan tapioka yang menggunakan mesin pengering atau oven dalam melakukan proses pengeringannya. Dan yang terakhir itu ada pengolahan tapioka mesin otomatis, yaitu industri pengolahan tapioka yang menggunakan mesin dari proses awal sampai produk jadi atau akhir. Industri tapioka yang menggunakan peralatan mesin otomatis ini memiliki efisiensi yang tinggi. Next. Di sini ada baku mutu limbah cair industri tapioka. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada parameternya.
kadar maksimum, dan beban pencemar maksimum per kg atau ton dari produksinya. Ini tabel menurut Menteri Negara LH nomor Kep 51 garis miring Men-LH garis miring nomor 10 garis miring tahun 1995. Next. Selanjutnya ada proses pengolahan tepung tapioka. Yang pertama itu pemilihan bahan baku. Ketela pohon yang digunakan sebagai bahan baku adalah ketela pohon yang berkualitas tinggi. Dipilih dari jenis yang baik dan tidak mempunyai rasa pahit. Yang kedua itu ada proses pengupasan kulit. Pengupasan adalah proses pendahuluan di mana daging ketela pohon atau singkong dipisahkan dari kulitnya. Selama pengupasan dilakukan sortasi bahan baku dengan pemilihan ketela pohon yang bagus dan tidak busuk. Atau istilahnya slide lagi nih. Maaf, ini berapa slide lagi? Berapa slide? Sepertinya masih banyak, Pak. Mungkin langsung di poin-poin penting aja ya, karena kalau nggak salah ini dua kelompok kan yang hari ini presentasi kan? 2 atau 1 ya kemarin ya? Saya lupa. Nah iya, maksudnya biar kebagian kelompok satunya lagi. Mungkin di poin pentingnya aja nih yang tentang tapioka. Oke, di skip aja. Yang kira-kira slide yang nggak terlalu penting. Bisa di skip aja. Ya. Next aja. Yang penting-penting aja. Ya ini di sini ada identifikasi zat toksik tapioka. Yang pertama itu ada limbah cair dari pabrik yang membawa sejumlah dan partikel baik yang larut maupun mengendap. Air limbah yang telah tercemar memberikan ciri yang dapat padatan diidentifikasi secara visual dapat diketahui dari kekeruhan, warna air, rasa, bau yang ditimbulkan, dan indikasi lainnya. Selanjutnya ada proses produksi pembuatan tepung tapioka yang membutuhkan air yang sangat banyak untuk menghasilkan pati dari serat sehingga buangan atau limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik tapioka tersebut cukup besar, yaitu 40-60 meter kubik per ton tapioka yang diproduksi. Next. Selanjutnya ada sumber dan karakteristik limbah cair industri tapioka. Limbah industri tapioka berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri tapioka berasal dari proses pembuatan, baik dari pencucian bahan baku sampai pada proses pemisahan pati dari airnya atau proses pengendapan. Sedangkan limbah padat berasal dari proses pengupasan ketela dan ekstraksi yang berupa ampas yang sebagian besar berupa serat dan pati. Penanganan yang kurang tepat terhadap hasil limbah padat dan cair akan menghasilkan gas yang dapat mencemari udara. Kegiatan pencucian dan pengendapan merupakan kegiatan yang terbanyak dalam menggunakan air dan merupakan penghasilan limbah cair dengan kandungan padatan tersubstansi kasar dan halus terbanyak, sehingga diperkirakan bahwa limbah cair ini mengandung DOD, COD, dan TSS yang tinggi menurut antonim tahun 1994. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita dari non-reguler, Kabutet. Persilakan. Baik, saya akan lanjutkan mengenai karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari berbagai industri tapioka. Adalah sebagai berikut. Itu bisa kita lihat dari gambar ini, yaitu debit, satuannya, kecil, menengah, besarnya, BOD-nya, COD-nya, dan MPT dan pH, bahkan sianida bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya. Oke, ya. Slide selanjutnya ada lagi. Jadi begini, guys. Oh.
Percaya gak kalau tebu itu bisa dijadiin BBM loh? Malah sekaligus ngurangin emisi karbon juga tahu. Hah? Masa sih? Gimana caranya? Iya, beneran bisa. Jadi begini guys, tebu-tebu yang udah dipanen dan diproses untuk bikin gula itu gak langsung dibuang guys. Daripada dibuang, tebu-tebunya dikumpulin dulu, terus cincang jadi kayak pasir. Terus dimasak dan dikasih acid biar bisa breakdown ke level seluler. Terus dikasih enzim dan mikroba. Terus didiemin biar fermentasi, abis itu didistalisasi, dan voila! Jadi deh cairan bioetanol. Kalau kalian pernah dengar istilah bensin E10 atau E85, E-nya itu berarti banyaknya bioetanol di bensin guys. E10 berarti 90% bensin dan 10% bioetanol. E85 berarti 15% bensin dan 85% bioetanol. Kalau kita pakai bensin kayak gini, konsumsi bensin bisa berkurang, berujung mengurangi emisi karbon. Zat adiktif bensin yang tidak ramah lingkungan kayak timbal jadi nggak kepake lagi, karena udah pakai bioetanol untuk penggantinya. Dan yang paling penting, bioetanol ini karbon netral alias karbonnya terserap lagi ke tumbuhan guys. Oh gitu. Nah, Indonesia sendiri adalah salah satu negara penghasil tebu terbesar di dunia guys. Industrinya sudah mengakar kokoh dan berpotensi untuk memajukan ekonomi di masa depan guys, dengan cara memanfaatkan tebu bekas tadi guys. Hal ini juga direncanain sama Menko Perekonomian kita alias si Pak Erlangga. Beliau bilang kalau Indonesia punya sumber daya alam tebu yang melimpah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Itu bakal jadi potensi sumber renewable energy dan potensi peningkatan ekonomi. Mantep kan? What do you think guys? Apakah bioetanol ini pas buat kita? Atau mending langsung ganti ke kendaraan listrik aja nih? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Oh gitu. Pati Bumi Minatani memiliki potensi besar industri tapioka. Dengan hasil ketela yang melimpah, jumlah industri tepung tapioka di Kabupaten Pati mencapai 565 unit menurut Wulandari 2020. Belum adanya pengolahan limbah cair industri tapioka memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar sungai. Limbah cair tapioka akan berwarna keruh, berbau menyengat, dan sangat mengganggu warga sekitar. Kalau menurut saya pengolahan limbah tapioka di sini masih sangat sulit sekali ya. Dimana airnya masih sangat kotor, sudah dibuang ke sungai. Terus aromanya juga sangat-sangat tidak enak. Seharusnya limbah seperti ini harus diolah terlebih dahulu. Hal inilah yang melatar belakangi kami berinovasi, membuat mengolah limbah cair tapioka dengan metode elektrokoagulasi. Prototipe pengolah limbah cair ini terdiri dari reaktor elektrokoagulasi kapasitas 30 liter yang berfungsi untuk mengendapkan sampel hasil proses koagulasi. Power supply 30 volt sebagai konverter arus AC ke DC. Aerator 2 udara digunakan untuk membantu pengadukan sampel. Tabung filtrasi digunakan untuk menyaring padatan tersuspensi yang terkandung dalam limbah. Elektroda merupakan bagian penting dari proses elektrokoagulasi karena sebagai penghantar listrik agar terjadinya reaksi kimia. Mekanisme inovasi pengolahan limbah cair tapioka. Limbah cair dimasukkan ke tangki reaktor elektrokoagulasi. Pada bagian elektrokoagulasi, limbah akan dielektrolisis dengan tegangan listrik DC yang diatur menggunakan power supply. Setelah limbah dielektrokoagulasi, hasilnya akan diendapkan dan difiltrasi untuk menyaring kotoran yang tertinggal. Prinsip kerja utama prototipe pengolah limbah adalah dengan metode elektrokoagulasi, penguraian senyawa atau zat yang terkandung dalam limbah cair dan akan membentuk gumpalan yang terkumpul pada lapisan atas cairan limbah atau disebut koagulan. Pada elektrokoagulasi, terjadi reaksi reduksi dan oksidasi pada bagian elektrodanya. Setelah 2-3 jam, air yang sudah diolah dengan inovasi ini secara fisik menjadi tidak berbau dan tidak berwarna dengan parameter pH dan TSS sesuai baku mutu standar. Level karena termasuk prototipe, nanti kita lihat hasilnya signifikan sebenarnya. Dari mana kita tahunya? Itu dari umpan yang masuk, kemudian umpan keluar setelah melewati alat tersebut. Dari segi fisik sudah tampak lebih jernih. Oke, demikianlah presentasi kami tentang toksikologi industri di pabrik gula dan tapioka.
Apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin dilanjut dulu dong kelompok berikutnya supaya nanti sekalian pertanyaan. Silakan kelompok berikutnya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang toksikologi industri pupuk Korea dengan kelompok siapa aja kelompok saya. Pertama adalah Bella Aulia, kedua Rusdi Winanto, ketiga Sri Kartika Putri, dan keempat Kak Farunisa. Next. Oke, pengertian pupuk Korea apa tuh? Aja pupuk Korea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen atau sensuana N berkadar tinggi. Yang kedua adalah urea dapat dibuat dari proses Haber atau Bosch dengan reaksi sebagai berikut. Jadi ini adalah salah satu rumus dari pupuk urea. Next. Urea adalah pupuk buatan hasil persenyawaan dari NH4 dan CO2 dan bahan dasarnya berasal dari gas alam. Yang dimana kandungan N total berkisar antara 45 sampai 46%. Urea mempunyai sifat dengan higroskopis dan pada kelembapan adalah 73%. Urea akan menarik dari uap air sampai ke udara. Yang kedua adalah sifat fisika. Urea antara lainnya adalah halur, berwarna putih sedikit berbau amoniak. Selanjutnya larut dalam air dan alkohol. Tidak larut dalam kloroform dan jika dipanaskan akan mengurai. Yang ketiga itu adalah sifat kimia antara lainnya dapat bereaksi dengan asam yang membentuk garam karena urea merupakan salah satu senyawa amina yang bersifat basa. Pada suhu tinggi akan membentuk biuret yang berbahaya bagi tanaman. Nah, identifikasi zat toksik urea itu apa? Jadi penggunaan pupuk dalam proses penanamnya itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan terakumulasinya bahan kimia beracun dalam pangan. Nah, pupuk-pupuk dengan sintesis yang banyak digunakan saat ini merupakan faktor yang dominan. Misalnya pupuk sintesis yang mengandung bahan kimia beracun antara lain atau DDT. Penggunaan DDT dalam proses pemupukan menimbulkan efek yang dahsyat pada tanaman tersebut. Nah, selain DDT juga menggunakan pupuk sintesis seperti urea, NPK, ZA, juga menambahkan jumlah akumulasi zat kimia yang beracun di dalam tanaman. Nah, penggunaan obat ini atau yang disebut anti-hama juga merupakan faktor yang menyebabkan terakumulasinya zat kimia beracun dalam bahan makanannya. Tetapi mekanisme secara umum berbeda dengan pupuk. Obat anti-hama diberikan dengan cara penyemprotan memudahkan bahan-bahan kimia tersebut terakumulasi dalam tumbuhan-tumbuhan melalui pori-pori, daun atau yang disebut stomata dan utensil. Baik, selanjutnya dibaca dengan Belau. Prinsip pembuatan pupuk urea. Bahan baku, gas CO2, dan liquid NH3 yang disuplai dari pabrik amoniak. Proses pembuatan urea dibagi menjadi 6 unit, yaitu yang pertama ada sintesa unit. Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea.
untuk mensintesa dengan reaksi lipid NH3 dan gas CO2 di dalam reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbamat yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi di sintesa adalah 175 kg per cm kuadrat. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbamat dan kelebihan amoniumnya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Next. Kedua ada purifikasi unit. Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan, yaitu pada 17 kg per cm kuadrat dan 22,3 kg per cm kuadrat. Hasil pengolahan berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan ureanya dikirim ke bagian kristalizer. Ketiga ada kristalizer unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum, kemudian kristal ureanya dipisahkan di sentrifuge. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea, maupun panas kristalisasi urea dan panas yang diambil dari sirkulasi urea slurry ke HP absorber dari recovery. Keempat ada Prilling unit. Kristal urea keluaran sentrifuge dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas, kemudian dikirimkan ke bagian atas Prilling tower untuk dilalekan dan distribusikan merata ke distributor, dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran atau pril. Produk urea dikirimkan ke box dengan belt conveyor. Next. Kelima ada recovery unit. Amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan 2 step APG dengan menggunakan model liqueur sebagai absorben, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Keenam ada proses kondensat treatment. Uap air yang menguap dan terpisahkan di bagian kristalizer didingin dan dikondensasikan sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2. Ikut kondensat, kemudian diolah dan dipisahkan di strepper dan hidrolisa. Gas CO2 dan gas NH3-nya dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk direcover, sedangkan air kondensatnya dikirim ke utilitas. Di samping ini ada kualitas urea yang dihasilkan, ada nitrogen, air, bioret, besi, NH3 bebas, dan abu. Next. Berikut ini blok diagram sederhana proses pembuatan pupuk urea, ada karbonisida dan amonia. Sintesa unit, ada purifikasi unit menjadi kristalizer unit. Next. Baku mutu zat toksik industri pada pupuk urea. Dan 2A, Keputusan Negara Lingkungan Hidup nomor 133 tahun 2004 tentang baku mutu emisi pabrik pupuk urea. Di sini ada sumber dan parameter dan ada baku mutu emisinya, ada primary reformer, Prilling tower granulasi, ada gas turbin atau gas head boiler, keempat ada semua sumber, dan kelima ada tenaga ketok uap. Next. Catatan nitrogen oksidasi dilakukan oleh NO2, volume gas dalam keadaan standar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atom. Untuk mengukuran gas dikoreksi sebesar 7% oksigen, kapasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh relatif dengan pengamatan total partikel. Terakhir ada bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama 3 bulan. Next. Di sini juga diatur di SNI nomor 022801 tahun 1998, pupuk urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal, mengandung unsur hara utama nitrogen berbentuk butiran atau pril atau gelintiran atau granular dengan rumus kimia CO, NH2,
2. Syarat mutu pupuk urea ini ada kadar nitrogen, ada kadar air biuret, dan terakhir ada ukuran. Yang pertama ada 1,06 mm, ada sampai 3,35. Yang kedua ada 2 mm sampai 4,75 mm. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Aul. Selanjutnya ada dampak zat toksik urea pada manusia dan tanaman. Di sini ada dampak kelebihan pupuk urea pada tanaman. Yang pertama, tanaman mudah terserang hama. Yang kedua, merusak kesuburan tanah. Yang ketiga, menghambat penyerapan zat hara oleh akar. Next. Selanjutnya ada dampak toksik pupuk urea pada manusia. Uap asam amoniak jika tidak ditanggulangi maka dapat menyebabkan radang saluran pernapasan. Efek jangka pendeknya apabila menghirup gas amoniak adalah iritasi terhadap saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, dan bisa menimbulkan kematian. Kontak dengan mata dapat menimbulkan iritasi hingga kebutaan total. Untuk efek jangka panjangnya itu dapat mengakibatkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru termasuk bahan teratogenik. Next. Kemudian di sini ada dampak zat toksik pupuk urea pada lingkungan. Penggunaan urea dalam jumlah yang berlebihan justru akan menyebabkan tanaman itu mudah layu dan membangun konsentrasi garam beracun dalam tanah sehingga terjadi ketidakseimbangan kimia tanah dan dapat mengubah pH alami tanah. Di sisi lain, penggunaan pupuk urea secara berlebihan juga akan menimbulkan berbagai masalah lain seperti mengakibatkan pemborosan biaya usaha tani, menjadikan ketergantungan petani terhadap pupuk urea. Jika penumpukan urea terlalu banyak akan menjadikan tanaman sukulen sehingga tanaman akan menjadi mudah terserang hama maupun penyakit. Kemudian merusak kesuburan tanah dan mengancam kelangsungan hidup mikroorganisme yang berada dalam tanah. Next. Selanjutnya ada pengelolaan atau penanganan limbah pabrik pupuk urea. Di sini ada penanganan limbah cair. Kenapa? Karena limbah cair pada pabrik pupuk urea ini dapat menimbulkan kerusakan ekosistem badan air yang sangat serius. Agar tidak mencemari lingkungan, maka seluruh limbah cair ini diolah terlebih dahulu dengan proses fisika, kimia, biologi, atau gabungan dari ketiga proses tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, unit pengelolaan tersebut antara lain yang pertama itu ada kolam pengendap lumpur. Kolam pengendap lumpur ini terdiri dari 2 kolam yang beroperasi paralel, yang mempunyai tujuan utama untuk memisahkan bahan-bahan padat yang terkandung dalam air limbah yang berasal dari backwash, sand filter, blowdown clarifier, dan blowdown boiler. Kapasitas dari 2 kolam ini sekitar 9 juta galon dan cukup untuk mampu menampung. Next. Yang kedua ada kolam netralisasi. Unit ini itu berfungsi untuk menetralkan air buangan yang bersifat asam atau basa yang berasal dari regenerasi unit penukaran ion di unit demineralisasi untuk mencapai pH netral. Kolam ini dilengkapi dengan mixer dan perlengkapan untuk menambahkan asam sulfat atau kaustik seperti yang diinginkan. Yang ketiga itu ada unit sanitasi. Unit ini tuh dirancang untuk memproses air limbah sanitasi dengan sistem lumpur aktif, dilanjutkan dengan aerasi udara dan klorinasi. Yang keempat ada unit pemisahan air berminyak. Unit ini itu dirancang untuk mengelola buangan minyak dari kompresor pabrik amonia dan buangan minyak dari utility dan urea dengan metode perbedaan berat jenis. Next. Yang kelima ada unit pemisah amoniak. Unit ini dirancang untuk memisahkan amoniak yang terkandung dalam air buangan dengan metode steam stripping. Metode pemisahan yang dipakai adalah proses pelepasan amoniak dengan steam. Jika amoniak dalam air buangan dikotakkan dengan aliran steam berlawan arah dalam suatu menara berpacking, maka amoniak akan dibebaskan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi proses pelepasan amoniak. Itu adalah jenis unit stripping, pH, suhu, laju pembebanan, dan pengendapan kerak.
Yang keenam ada kolom ekualisasi atau stabilisasi. Kolom ini berfungsi untuk menstabilkan air limbah agar kualitasnya sama dengan kualitas air sekitarnya. Kemudian di sini ada penanganan limbah gas. Limbah gas yang berpotensi menjadi polusi udara adalah uap asam amoniak atau NH3. Nah, limbah gas ini dihasilkan oleh menara pembutir dan sintesa pabrik amoniak. Pada pabrik pupuk gas amoniak ini dapat diolah kembali dan menjadi bahan baku lagi ketika sudah ditanggulangi dengan pure gas recovery. Nah, pure gas recovery ini merupakan unit pengolah gas buangan dari pabrik amoniak. Dalam pabrik pupuk juga terdapat beberapa pabrik dan salah satunya adalah pabrik amoniak yang berfungsi untuk menghasilkan amoniak yang digunakan sebagai bahan baku pupuk. Untuk emisi gas NH3 dan debu yang dihasilkan oleh menara pembulir akan ditanggulangi dengan gas separator sistem wet scrubber. Next. Sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah urea adalah pupuk buatan hasil persenyawa NH4 dengan CO2 dan bahan dasar berasal dari gas alam. Proses pembuatan urea ini dibagi menjadi 6 unit. Unit-unit proses tersebut adalah sintesa unit, purifikasi unit, kristalizer unit, prefilling unit, recovery unit, dan terakhir proses kondensat treatment unit. Menurut SNI nomor 2 2801/1998, pupuk urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal, mengandung unsur hara nitrogen berbentuk butiran atau gelintiran dengan rumus kimia CONH2. Toksikologi industri pada pupuk urea ini memberikan dampak negatif pada manusia, tumbuhan, dan lingkungan. Dan upaya pengolahannya bisa dilakukan dengan penanganan limbah cair dan penanganan limbah gas. Next. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, untuk hari ini karena 2 kelompok yang presentasi, maka kita anggap pertemuan minggu depan itu nggak ada ya. Jadi karena udah mau tahun baru, jadi kayaknya pada sibuk juga gitu ya. Jadi pertemuan minggu depan itu digantinya jadi hari ini gitu. Jadi hari ini kenapa 2 pertemuan, kenapa 2 kelompok? Ya, untuk mengganti yang minggu depan. Jadi minggu depan udah libur gitu. Nah tapi minggu depan cukup isi ini aja, isi absen. Jadi absen hari ini hanya pertemuan 11 saja. Nah, nanti absen berikutnya pertemuan 12. Jadi minggu depan cuma isi absen aja gitu. Karena presentasinya udah hari ini. Gitu, ada pertanyaan? Kemudian nanti Januari silakan tanya ke Bu Yuyun, karena kan harusnya ini Bu Yuyun yang ngajar ya sebenarnya. Dosen utamanya itu Bu Yuyun gitu. Nah, jadi coba ditanya gitu, Bu Yuyun kapan kira-kira bisanya hari apa ngajarnya gitu. Biar beliau yang coba masuk itu nanti sampai UAS. Kan tinggal sekarang kan pertemuan 11. Minggu depan terhitungnya pertemuan 12, berarti tinggal pertemuan 13, 14, 15 sama Bu Yuyun tuh. Begitu. Ada pertanyaan? Nanti UASnya mungkin ya pertengahan Januari begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada silakan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, paham Pak. Oke, jadi minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka, cukup isi absen di LMS. Nah, untuk yang minggu ini, LMS-nya udah saya buka, tapi hanya 1 pertemuan 11. Jadi pertemuan 12-nya nanti minggu depan tinggal diisi absennya. Karena kan dihitungnya presentasi minggu depan tuh dilaksanakan hari ini gitu. Jadi hari ini untuk mengganti yang minggu depan. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Untuk lebih jelasnya bisa diskusi di grup, atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Waalaikumsalam. izin live duluan ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak.